warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sifa, berjumpa lagi bersama saya Oka Serina dalam program Whole Journal Tour RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia pada tanggal 17 Mei 2024. Senang sekali bisa menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah. Kali ini saya tidak sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat berkompeten, ganteng, dan juga berwibawa tentunya ya, yakni Dr. Novandra Abdillah, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo Sobat Sifa, saya Dr. Novandra Abdillah, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dokter, ngomong-ngomong tentang soal hipertensi nih dokter, mungkin Sobat Sifa sering menyebutnya tentang dengan darah tinggi dokter. Mungkin bisa dokter dijelaskan lebih detail lagi, apa sih itu hipertensi dokter? Oh, hipertensi itu sebenarnya suatu kondisi klinis, ya, keadaan medis di mana tekanan darah kita itu tinggi. Jadi tekanan darah itu kalau boleh saya jelaskan sedikit, ada dua, ada sistolik, ada diastolik. Biasa orang tuh ngomong berapa tensi atas, berapa tensi bawah, ya. Nah itulah, jadi kalau seandainya hipertensi, kondisi klinisnya ini tekanan darahnya itu tinggi di atas 190. Nah itu yang kita sebut sebagai hipertensi. Ya, jadi sebelum sampai mengatasi, jadi memang silent killernya ini harus ditekankan betul. Jadi memang hipertensi ini pada awalnya memang tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau seandainya hipertensi ini tidak terkontrol atau tekanan darahnya tidak terkendali, baru dia akan menimbulkan gejala. Terutama bila hipertensi ini sudah menimbulkan kerusakan organ. Contoh, kalau seandainya tensinya terlalu tinggi, pasien akan mengeluhkan sakit kepala. Atau kalau seandainya memang terlalu tinggi, pasiennya bisa tiba-tiba mengalami matanya kabur, seperti itu ya, ada penurunan penglihatan. Atau kalau seandainya hipertensinya ini sudah lama tidak terkontrol, bisa menyebabkan kelainan jantung, tadi bisa menyebabkan kelainan ginjal, bisa menyebabkan stroke. Nah ini yang baru muncul, keluhannya baru akan muncul, ya. Baru kelihatan kelainan yang dirasakan oleh pasien. Berarti dokter, penyakit hipertensi ini merupakan penyakit yang serius dokter ya. Tadi kan sudah dibilang dokter bahwa penyakit hipertensi ini tidak bisa diketahui, artinya sangat berbahaya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter bagaimana caranya mendiagnosis bahwa ini adalah penyakit hipertensi dokter? Kenapa dia dianggap serius? Karena hipertensi ini dapat menyebabkan beberapa kerusakan organ dan dapat menyebabkan bahaya. Pertama, contohnya kalau seandainya tekanan darah ini tidak diatasi atau tekanan darah tidak terkontrol, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi stroke, bisa terjadi gagal ginjal. Itu yang menyebabkan hipertensi ini tergolong penyakit yang berbahaya. Ya. Jadi melihat kondisi klinis pasien, melihat faktor risiko yang diderita pasien, jadi pasien itu bisa kita sebut sebagai penderita hipertensi kalau sudah paling tidak minimal 2 kali kunjungan medis. Jadi artinya pasien sudah 2 kali berobat ke kita dengan tekanan darahnya yang konsisten di atas 140/90. Jadi kalau misalnya pasien baru datang sekali terus tensinya naik, ya mungkin dia cemas, mungkin dia was-was berobat, tapi kalau seandainya sudah 2 kali kondisi klinis dia datang berkunjung dengan kondisinya nyaman, tenang, terus kita lakukan pemeriksaan tekanan darah masih konsisten di atas 140/90, baru kita nyatakan dia sebagai hipertensi. Untuk tekanan darah normal seseorang itu berapa dokter standarnya itu? Yang terakhir ya, klasifikasi yang terakhir, jadi memang tekanan darah itu normalnya di bawah 120/80. Itu melalui pemeriksaan tensi raksa ataupun tensi digital, ya. 120/80. Kalau seandainya di atas 120 sampai 139 atau diastolnya 80-89, itu pasien sudah masuk ke prahipertensi. Nah, jadi kita harus sudah waspada sebenarnya di sini. Pertama, kalau pasiennya memang juga ada faktor risiko. Jadi kalau pasien ada faktor risiko, terus misalnya ada keturunan, ada penyakit yang lain, tekanan darahnya sudah mulai naik sedikit, itu sudah masuk prahipertensi, kita harus lebih waspada. Kemudian ada lagi namanya hipertensi derajat 1. Hipertensi derajat 1 itu
Kalau tekanan darahnya di atas 140/90 tapi belum sampai 160/100. Nah, jadi kalau seandainya sudah di atas 160/100 itu kita masuk ke hipertensi derajat 2. Kalau yang dibilang tekanan darah yang rendah itu biasanya di bawah 90/60. Nah, jadi kalau di bawah 90/60 itu kita sebut hipotensi. Kita sebut tekanan darah yang rendah. Untuk menurunkan tekanan darah tinggi ini dokter, apakah ada terapi khusus dokter yang bisa dilakukan secara mandiri oleh sobat Sifa sekalian yang ada di rumah dokter? Khusus di rumah sebenarnya tujuan kita di rumah itu untuk memangkas faktor resikonya sebenarnya. Jadi yang pertama ya dimulai dari rumah, konsumsi makanannya yang seimbang, artinya tadi gula sama garamnya harus dibatasi, banyak makan sayur, buah-buahan. Terus di rumah harus ya istirahat yang cukup. Kembali lagi seperti slogan cerdik tadi, itu yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi tidak merokok, tidak minum alkohol, ya. Itu harus kita lakukan. Tapi kalau seandainya obat-obatan khusus di rumah, ya itu tadi perbanyak sayur, buah, ya. Istirahat, jangan tegang, jangan stres, ya. Itu bisa membantu di rumah untuk menurunkan hipertensi. Kalau untuk pengobatan hipertensi dokter, apakah ada obat-obat khusus dokter untuk menurunkan tekanan hipertensi ini dokter? Ya, jadi kalau seandainya memang pasien sudah terdiagnosis hipertensi, maka sejak saat itu kita sudah harus memulai terapi. Jadi kalau sudah 2 kali kunjungan medis, tekanan darahnya konsisten di atas 140/90, artinya pasien sudah hipertensi, kita sudah harus mulai intervensi. Apa saja intervensi yang dapat kita lakukan? Yang pertama, perubahan gaya hidup. Ya, yang paling pertama tetap fondasi awalnya itu perubahan gaya hidup. Pasien harus tadi rajin aktivitas, naikkan cerdik tadi. Terus kalau sudah perubahan gaya hidup, tekanan darahnya masih tinggi, maka kita sudah harus mulai konsumsi obat-obatan. Obat-obatan hipertensi harus segera diminum, mulai dari obatnya cuma 1, bisa kombinasi, bisa naikkan dosis, itu tergantung nanti seberapa tinggi tekanan darah yang diderita oleh pasien itu. Baik, tadi sudah disampaikan ya Sobat Sifa oleh Dr. Novandra terkait penyakit hipertensi, tentunya juga yang sangat informatif dan juga edukatif ya untuk Sobat Sifa sekalian dan juga untuk kita semua. Mungkin dokter, adakah pesan-pesan yang akan disampaikan untuk Sobat Sifa sekalian? Dokter boleh? Ya, jadi pesan untuk Sobat Sifa di rumah, jadi hipertensi ini bukan penyakit yang biasa-biasa saja, harus dikendalikan dengan baik, harus diperhatikan dengan baik, ya, dengan tujuan mencegah kerusakan-kerusakan yang lebih lanjut, terutama dengan perubahan gaya hidup. Jadi kita harus cek kesehatan secara rutin, menyiapkan asap rokok, hindari alkohol, ya, rajin aktivitas, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Baik, benar sekali. Terima kasih dokter ya. Tidak terasa Sobat Sifa kita sudah berada di penghujung acara. Ya, terima kasih kepada dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast Health Journal Tour dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Untuk Sobat Sifa, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan program kami hari ini ya. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa selalu pantau akun media sosial kami, YouTube, Instagram, Facebook, dan juga sosial media lainnya. Sampai berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.